Halo, aku Ai, teaching assistant Labcom untuk kelas B. Jadi minggu ini kita akan belajar dua hal, yaitu membuat pivot table di Microsoft Excel dan juga menggunakan fungsi keuangan di Microsoft Excel. Kan kalau di mata kuliah LTK kita udah pelajari itu beberapa fungsi logika. Sekarang kita akan pelajarin fungsi keuangan. Nah, fungsi keuangan ini sangat berguna banget nih buat kalian kalau misalnya nanti kalian magang khususnya di bidang keuangan. Tapi kalau misalnya kalian nggak tertarik dengan bidang keuangan, tenang aja. Excel Finance ini bakal tetap berguna untuk kalian nanti di mata kuliah manajemen keuangan atau manajemen keuangan lanjutan yang akan kalian dapat di semester 4 atau 5. Nah, sekarang sambil lihat videonya, sebaiknya kalian sambil buka aplikasi Microsoft Excel-nya, kita kerjain lab X-nya bareng-bareng. Nah, langsung aja kita ke tutorialnya. Rumus pertama yang kita pelajari adalah present value atau kita singkat dengan PV. Nah, formula PV ini berfungsi untuk mengetahui nilai mata uang sekarang apabila dibandingkan dengan nilai di masa yang akan datang. Nah, di sini ada contoh kasus dan ada tabel juga untuk mengerjakannya. Nah, kita isi dulu tabel-tabel kosong ini dengan informasi yang kita ketahui dari soal di atas. Jadi, maksud soal ini adalah Michael ingin tabungannya berjumlah 250 juta pada bulan Desember tahun 2018. Nah, bunga tabungan di Bank ABC saat ini adalah 8% per tahun. Berapa jumlah uang yang harus ditabung Michael saat ini? Saat ininya adalah bulan Januari tahun 2014. Nah, langsung kita isi aja. Nilai uang pada tahun 2018 atau target yang ingin dicapai Michael adalah sebanyak 250 juta. Kemudian rate per tahunnya adalah 8%. Jangka waktu menabungnya dari saat ini, bulan Januari tahun 2014 sampai Desember tahun 2018. Berarti karena dari bulan Januari tahun 2014-nya dihitung kan ya, berarti 2014, 15, 16, 17, 18. Ada 5 tahun. Nah, kita mau ngitung nih, saat ini Michael harus nabung berapa sih? Supaya nanti tahun 2018 uangnya bisa tercapai nih 250 juta. Oh ya, dengan asumsi Michael ini hanya menabung sebanyak 1 kali. Jadi Michael akan mengandalkan bunga yang dia dapat per tahunnya supaya bisa mencapai 250 juta. Nah, kita pakai rumus present value sama dengan PV buka kurung rate-nya itu adalah 8%. Oke, kemudian N per itu adalah kita punya berapa banyak periode sih supaya kita bisa mencapai 250 juta. Nah, karena si Michael ini ingin beli mobilnya Desember tahun 2018, maka jumlah periode yang kita punya adalah 5 tahun. Kemudian PMT atau payment, ini kita kosongin aja karena payment itu artinya adalah berapa kali sih uang atau berapa banyak sih jumlah uang yang kita setor selama beberapa periode tertentu gitu. Nah, tapi kan karena tadi udah dibilang di awal bahwa soal ini memiliki asumsi si Michael hanya nabung 1 kali, maka PMT ini kita kosongin. Nanti contoh PMT akan ada di soal selanjutnya. Untuk di soal PV kita kosongin dulu. Kemudian FV ini adalah future value atau jumlah uang yang kita harapkan untuk didapat sebanyak 250 juta. Kemudian untuk tipe ini adalah fungsi logikal. Nah, ini kita kosongin aja karena fungsinya itu adalah untuk membedakan nih, kalau misalnya 0 berarti si Michael bayar di akhir periode, kalau 1 di awal periode. Tapi karena di dalam soal ini nggak dikasih tahu, maka kita kosongin aja.
Jadi langsung tutup kurung dan kita enter. Hasilnya adalah 170.145.799,26. Tapi kok minus, Kak? Nah, nggak apa-apa. Ini artinya adalah, nah untuk artinya kita lihat nih ke modul. Lihat, untuk semua argumen, kas yang Anda bayarkan seperti deposit hingga tabungan diperlihatkan dengan angka negatif. Sedangkan kas yang Anda terima diperlihatkan dengan angka positif. Nah, balik lagi. Kenapa negatif? Karena artinya adalah uang yang harus ditabung Michael. Nah, ini ya kata kuncinya, ditabung. Karena ditabung berarti tandanya adalah minus. Kayak gitu. Kecuali kalau misalnya pertanyaannya adalah berapa jumlah uang yang diterima pihak bank. Nah, berarti nanti 250 jutanya ini dikasih tanda minus. Atau hasilnya itu adalah harus positif. Kayak gitu. Tapi karena kita lihatnya dari sisinya Michael, maka hasilnya adalah minus. Nah, kemudian kalau udah kita tulis kesimpulannya di sini. Nah, kalian bikin kesimpulannya nih, kayak jumlah uang yang diterima Michael. Kok diterima sih? Jumlah uang yang harus ditabung. Aduh, nggak fokus. Pada tahun 2014 adalah sebanyak segini. HP 170 juta 145 799,26 gitu. Kalau udah, lanjut ke soal selanjutnya, ke future value atau kita singkat dengan FV. Nah, formula future value ini digunakan apabila kita menabung dengan jumlah tertentu dan pada periode tertentu. Nah, kita mau tahu nih nanti saat periode yang udah ditentukan itu selesai, uang kita tuh jumlahnya berapa sih, kayak gitu. Nah, langsung aja nih ada contohnya. Kita baca dulu. Jadi, jika Rake menyisihkan uangnya untuk ditabung sebanyak 500.000 per bulan selama 2 tahun, berapa uang yang dimiliki Rake setelah menabung selama 2 tahun dengan asumsi Rake itu menyisihkan uangnya setiap bulannya. Jadi bukan seperti soal sebelumnya yang asumsinya itu hanya sekali nabung. Jadi di sini asumsinya Rake rajin nabung tiap bulannya secara teratur. Dan tingkat suku bunganya sebesar 10%. Langsung kita isi aja. Rate per tahunnya adalah 10%. Jangka waktu menabungnya adalah 2 tahun. Tapi karena di sini diketahuinya adalah per bulan, maka kita jadiin per bulan dulu. Sama dengan 2 kali 12 bulan. Jadi jangka waktu menabungnya adalah 24 bulan. Pembayarannya adalah 500.000. Nah, karena di sini diketahuinya per bulan, pembayarannya juga per bulan. Rate-nya kan masih per tahun nih, kita ganti juga supaya jadi per bulan. Kalau udah disamain semua, langsung aja kita hitung future value-nya. Nah, kalau misalnya buat kalian yang udah tahu rumusnya, kalian bisa langsung sama dengan FV, terus ya diikutin aja ya ini rate and per PMT. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa masuk ke menu formula, klik yang menu finansial, cari rumus yang mau kalian pakai. Di sini tadi kita mau cari FV. Nanti akan muncul dialog box seperti ini. Nah, di dialog boxnya ini ada penjelasannya nih, rate itu apa sih?
kayak gitu. Nah, langsung aja nih kita masukin bunga yang per bulan. Kemudian N per adalah periode untuk bulan. Kemudian payment atau jumlah yang dibayarkan setiap bulannya. Di sini adalah Rake menabung 500.000 setiap bulannya. Nah, kita ke modul, kita lihat nih ya, bahwa untuk semua argumen kas yang Anda bayarkan seperti deposit hingga tabungan diperlihatkan dengan angka negatif. Nah, karena di sini Rake menabung, maka kita kasih tanda minus. Kalau udah klik OK. Nah, jadi deh, berarti berarti setelah 2 tahun Rake mendapatkan uang sebanyak 13.223.457,68 jika dia menabung sebanyak 500.000 per bulan. Nanti kalian tulis kesimpulannya di sini, jangan lupa. Lanjut lagi ke rumus berikutnya, yaitu adalah PMT atau payment. Jadi payment ini kita gunakan ketika kita ingin mencari tahu berapa sih pembayaran yang harus kita lakukan pada suatu periode tertentu. Nah, di sini ada contoh soal. Ya, aku zoom aja ya. Oke, biar lebih jelas. Oke, jadi Devia baru aja membeli sebuah motor baru. Harga motornya adalah sebesar 25 juta. Dan Devia milih untuk menyicil selama 3 tahun setiap awal bulan. Nah, berarti kita pakai fungsi logika yang tipe itu ya di sini. Kemudian bunganya adalah 8%, maka berapa sih yang harus dibayar Devia setiap bulan? Langsung kita masukin aja, harga motornya adalah 25 juta. Jangka waktu menabungnya adalah 3 tahun, tapi karena dibayarkan setiap bulan, maka kita ubah dulu tahunnya menjadi bulan. Berarti jangka waktu menabungnya adalah 36 bulan dan kredit rate-nya adalah 8%. Oke, langsung aja kita masukin rumusnya. Bisa pakai formula finansial di sini atau bisa langsung masukin aja rumusnya. PMT buka kurung, rate-nya adalah 8%. Nah, karena 8% ini adalah masih tahunan, jangan lupa kita bagi 12 supaya sama semuanya, jadi per bulan. Kemudian periodenya adalah 36 bulan. Present value-nya atau harga motornya adalah 25 juta. Untuk future value kita kosongin aja karena nggak diketahui dalam soal. Nah, untuk tipenya kita isi nih. Kalau 0 itu akhir periode, kalau 1 di awal periode. Di sini udah ada tulisannya bahwa dibayarkan setiap awal bulan. Berarti angka 1. Tutup kurung, kita enter. Nah, ini adalah hasilnya. Berarti Devia harus membayar sebanyak 778.221 setiap bulannya. Seperti biasa, jangan lupa kalian tulis kesimpulan di sini. Kesimpulan. Berikutnya, di sini ada 2 tabel dengan angka yang sama tapi periodenya berbeda. Kalau yang di sebelah kiri dia teratur ya labanya dari tahun 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan yang di sebelah kanan dia tidak teratur. Bulannya juga beda-beda ya kan, yang atas bulan Januari, bawahnya Maret, tiba-tiba sampai ke Oktober kayak gitu. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan rumus NPV dan juga IRR. Sebelumnya kita cari tahu dulu NPV itu apa sih dan IRR itu apa sih. Kita ke modul. NPV artinya adalah
menghitung nilai bersih saat ini dari sebuah investasi dengan menggunakan tingkat diskon dan serangkaian pembayaran yang akan datang. Ditandai dengan nilai negatif dan pendapatan ditandai dengan nilai positif. Oke, kita balik lagi. Contohnya ini ya, kenapa dia negatif? Karena di sini contohnya misalnya ada sebuah pengusaha gitu ya. Karena dia di awal periode pasti harus mengeluarkan modal dulu atau pembayaran, maka ditandai dengan negatif. Kemudian di tahun berikutnya ketika dia sudah memperoleh pendapatan ditandai dengan positif. Seperti itu. Kemudian kalau IRR. IRR ini adalah tingkat pengembalian internal untuk serangkaian arus kas yang dinyatakan oleh angka dalam nilai. Kayak gitu. Nah, langsung aja kita kerjain. Di sini bedanya NPV dan ex-NPV itu adalah kalau NPV digunakan ketika periode waktunya teratur seperti tabel sebelah kiri ini. Tapi kalau ex-NPV digunakan ketika periode waktunya tidak teratur. Seperti tabel yang di sebelah kanan. Pertama kita coba dulu nih yang NPV. Rumusnya langsung kita tulis saja. Sama dengan NPV buka kurung. Rate-nya diketahui adalah 13%. Value-nya kita drag aja ke bawah. Tutup kurung, enter. Nah, jadi berikut ini adalah NPV-nya. Tapi ini kok masih currency ya, kita ubah dulu jadi number. Nah, jadi NPV-nya adalah positif ya berarti. Positif. Karena di atas 0. Kalau untuk menghitung IRR atau tingkat pengembaliannya, caranya juga gampang. IRR, buka kurung, value-nya itu adalah ini, kita drag ke bawah, titik koma, gas. Nah, gas ini nggak perlu diisi karena sifatnya opsional. Kemudian kita cek lagi nih di modul, ya, bahwa untuk fungsi gas atau perkiraan, dalam banyak kasus Anda tidak perlu memberikan perkiraan untuk perhitungan IRR. Jika perkiraan dikosongkan, maka diasumsikan menjadi 0,1. Jadi kita balik lagi, kita kosongin aja, langsung tutup kurung, enter. Jadi tingkat pengembaliannya adalah 22% dari modal yang dikeluarkan. Kemudian lanjut kita ke penggunaan ex-NPV. Langsung aja seperti rumus NPV, kita ketik ex-NPV. Rate-nya adalah sama ya, di sini 13%. Value-nya. Nah, bedanya di sini ada dates atau tanggalnya. Kita pilih lagi, tutup kurung. Oke, hasilnya berbeda ya, walaupun sama-sama positif juga sih. Kemudian untuk XIRR-nya juga sama. Buka kurung, value-nya, titik koma, dates atau tanggal, titik koma. Untuk gas kita kosongin aja, tutup kurung. Oke, hasilnya adalah 73%. Berarti untuk ex-NPV-nya nilainya adalah positif. Gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaannya, ada contoh kasusnya, jangan lupa kalian sertakan kesimpulannya untuk yang NPV dan juga yang ex-NPV. Satu-satu ya, dikasih kesimpulannya.
Selanjutnya, kita akan menghitung depresiasi dari sebuah barang. Di sini kita menggunakan metode SLN atau straight line. Nah, kita lihat dulu nih, SLN itu apa sih di modul. Jadi, fungsi SLN itu adalah mengembalikan nilai depresiasi aset secara lurus untuk satu periode. Maksudnya secara lurus itu adalah nilai depresiasinya itu sama setiap tahunnya. Dan yang dibutuhkan itu adalah cost, salvage, dan juga life. Ini adalah informasi yang kita butuhkan. Dan ini adalah penjelasannya. Oke, kita balik lagi ke fungsi Excel. Kita baca soalnya. Nurul membeli printer Epson seharga 5.350.000. Berarti ini adalah cost-nya ya, 5.350.000. Dengan estimasi umur printer tersebut selama 5 tahun. Oke. Setelah 5 tahun berlalu, diperkirakan nilai sisa kamera bernilai 1.550.000. Ini adalah salvage-nya atau nilai sisanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana perhitungan penyusutan printer tersebut dengan menggunakan penyusutan yang bernilai tetap setiap tahunnya? Cara ngitung depresiasinya adalah kita ketik sama dengan SLN, buka kurung, cost-nya adalah 5.350.000. Kemudian jangan lupa kita kunci dulu dengan cara klik Fn plus F4. Aku tulis di sini ya biar kalian gak lupa. Oke, nanti aja. Kemudian setelah itu adalah salvage. Kemudian kita kunci lagi. Titik koma live. Kita kunci lagi. Kemudian tutup kurung. Hasilnya adalah 760.000. Oke, ini jadi tadi supaya mengunci kalian klik Fn plus F4 atau cukup klik F4 aja juga bisa. Jadi emang setiap komputer itu beda-beda. Kenapa kalian harus mengunci? Tujuannya adalah supaya bisa langsung ditarik aja ke bawah. Berarti penyusutan setiap tahunnya adalah 760.000 dengan totalnya total penyusutannya adalah sebesar 3.800.000. Seperti biasa, tidak lupa untuk mengingatkan, jangan lupa ketik kesimpulannya. Terakhir, kita akan menghitung depresiasi menggunakan double declining method. Nah, kita lihat dulu nih di modul, apa sih DDB itu? DDB adalah mengembalikan depresiasi aset untuk periode yang ditentukan dengan menggunakan metode neraca menurun ganda atau metode lain yang Anda tentukan. Oke, kemudian informasi apa saja yang kita butuhkan? Ada cost, salvage, life, period, dan juga faktor. Oke, kemudian penting nih, keseluruhan 5 argumen harus bilangan positif. Kita balik lagi ke fungsi Excel, maksudnya ke file Excel. Nah, ini ada soal, kita baca dulu. Ella membeli AC untuk dipasang di kosannya. AC itu dibeli seharga 5.500.000 dan memiliki estimasi umur yaitu 5 tahun. Nilai sisanya adalah 700.000. Oke, kita tulis di sini. Cost-nya adalah 5.500.000, estimasi umurnya adalah 5 tahun. Nilai sisanya adalah 700.000. Cara menghitung DDB-nya. Kita
kita ketik sama dengan DDB buka kurung costnya adalah 5.500.000. Kemudian nilai sisanya adalah 700.000. Life-nya adalah 5 tahun. Periodenya itu adalah, nah yang di sebelah kiri ini ya tahunnya. Periode ke-1 kurung. Jadi depresiasi di tahun pertama sebesar 2.200.000. Kemudian di tahun kedua sebesar 1.320.000. Yang ketiga 792.000, yang keempat 475.200, dan yang terakhir adalah 12.800. Sekarang kita hitung total depresiasinya. Totalnya adalah sebesar 4.800.000. Kalian tulis kesimpulannya di sebelah sini. Jangan ditulis kesimpulan aja ya. Ditulis gitu, kesimpulannya adalah dengan menggunakan metode double declining method, maka diketahui bahwa penyusutan dari AC yang dibeli oleh Ella pada tahun pertama adalah sebesar sekian, tahun kedua sekian, bla 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 bla, dengan total sekian, kayak gitu. Oke, kalau gitu sudah selesai tutorial LabX-nya. Pasti ini gak susah juga kan. Oh ya, dan jangan lupa nih kita lihat soalnya. Ini soalnya jangan lupa di setiap harganya kalian ubah 3 angka terakhir menggunakan NPM kalian. Oke deh, kalau gitu selamat mengerjakan LabX dan semoga nilainya pada bagus-bagus. Karena untuk materi Microsoft Excel ini kita nggak ada revisi. Oke. Aku ingetin ya di sini. Microsoft Excel tidak ada revisi. Jadi kalian wajib dapat nilai bagus. Oke deh, kalau gitu dadah, sampai bertemu di kelas atau di video-video selanjutnya. Dadah.